إبطال التبني كان الرسول صلى الله عليه وسلم متخذا زيد بن حارثة كابنه حتى ألحقه بنسبه كما كانت عادة العرب بالتبني فلما أمره الله بالزواج زينب قال لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله وأخفى أمر الله وهو يعلم أنه لا بد حاصل لأنه خشي أن تقول العرب تزوج محمد مطلقة ابنه فأنزل الله بذلك فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ثم حرم التبني على المسلمين بما فيه من الأضرار وأنزل فيه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ومن ذلك الحين صار اسم زيد بن حارثة بدلا زيد بن محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إبطال التبني. إبطال membatalkan, yaitu anak angkat. Membatalkan anak angkat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam muttakhidan, benar ya? Zainab bin Harithah kabnihi. Tabani tadi, ibtal tabani membatalkan anak angkat atau adopsi. Yang kita kenalkan adopsi, yang angkat anak ambil dari yayasan, yatim piatu dan lain-lain. Jadi dalam Islam dibatalkan, nggak boleh. Nanti kita lihat kenapa, apa dampak buruk daripada mengangkat anak. Ya, angkat emaknya jangan anak. Ngomong. Apa manfaatnya ngangkat anak? Nantinya nggak bayaran. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mustahidan Zaid bin Harithah kabnihi, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttakhidan, yaitu menjadikan Sayyidina Zaid bin Harithah ya seperti anaknya, ya. Menjadikan Zaid bin Harithah seperti anaknya. Ya, namanya angkat anak ya seperti anak ya.
kecintaannya sama. Hatta alqahu, ya, alhaqahu binasabihi, ya, sehingga baginda Rasulullah SAW menghubungi Zaid bin Harithah itu dengan nasabnya. Jadi Zaid bin Muhammad. Jadi diambil tuh nasabnya, ya. Dihilangin tuh nasab bapaknya yang seharusnya Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad. Kama kanat adatul Arab fi tabanni, sebagaimana kebiasaan bangsa Arab ketika mengadopsi anak. Ya, dari adopsi anak itu dari zaman dahulu, zaman jahiliyah sudah banyak terjadi adopsi anak. Ya. Falamma amarallahu bizawaji Zainab, manakala Allah Subhanahu wa taala perintahkan baginda Rasulullah untuk menikahi Zainab. Lihat, ketika Allah perintahkan baginda Rasulullah untuk menikahi Zainab, yang kita tahu pada pelajaran yang lalu bahwa Zainab telah menikah dengan Zaid bin Harithah. Ya. Maka Allah perintahkan lagi, ya, untuk menikahi siapa? Zainab. Qala li Zaidin, maka Rasulullah berkata kepada anak angkatnya yaitu Zaid, amsik alaik zaujaka, amsik alaik, pertahankan olehmu ya Zaid, yaitu istrimu, ya, pertahankan, ya, jangan kau ceraikan, karena persoalannya dari awal akad nikah, ya, sampai Allah perintahkan Nabi Muhammad menikahi Sayyidatuna Zainab, ya, nggak ada redanya urusan rumah tangganya, karena Zainab nggak mau disentuh, diajak ngomong aja ogah, apalagi disentuh. Ya. Dahsyat benar ini Sayyidatuna Zainab. Ya. Dia terima pernikahannya karena ada perintah Allah. Siapa yang, ya, melawan, ya, perkara yang Allah sudah tetapkan dan Rasulnya, maka ia hukumnya kafir. Gak berani keluarga Zainab, ya, juga Sayyidatuna Zainab gak berani, akhirnya nerima, dia nyerah, dia terpaksa deh kawin. Jadi tidak berdasarkan rasa. Gak enak orang kawin gak ada rasanya, ya anyep. Ya, dilirik juga nggak mau, yang pakai lihat-lihatin kau. Kalau kita kali ini. Jadi Rasulullah berkata kepada Sayyidina Zaid, amsik alaik zaujaka, pertahankan olehmu ya Zaid, yaitu istrimu. Artinya kau biar sabar, jangan kau ceraikan dulu istrimu. Wattaqillah, ya, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa apa amrullah, ya, dan Rasulullah SAW sengaja itu menutupi, menyembunyikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ditunggu kapan waktunya, saat yang tepat untuk menikahi Sayyidatuna Zaid. Ya, ternyata Sayyidatuna Zaid nggak sabar, udah kapok, udah nggak kuat dah. Ya, hatinya udah nggak sanggup, hati pikirannya udah nggak sanggup dan diperlakukan sama istri nggak dihargai dan segala sesuatunya. Maka mengadulah kepada Rasulullah, dia niat untuk mentalaknya. Udah nggak bisa Rasulullah cegah, ya, sesuai dengan perintah Allah, nikahi Sayyidatuna Zainab. Ya, jadi Rasulullah sembunyikan dulu perintah Allah untuk menikahi Zainab. Kan nggak mungkin menikahi sebelum dicerai, ya, jadi disembunyikan dulu. Kalau Rasulullah bilang langsung, aku dapat perintah dari Tuhanku untuk menikahi istrimu, kira-kira gimana Zaid? Oh, terkelap juga lah. Masa iya seperti itu perintah Allah? Enggak, Rasulullah orang yang alim, orang yang,
mengenal betul akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Zaid diperintahkan untuk menahan diri dulu, pertahankan dulu suamimu sampai kau sudah nggak mampu lagi, baru ceraikan. Wa huwa ya'lamu annahu la budda hasilun, dan Rasulullah SAW tahu bahwa itu pasti terjadi. Wa annahu hasilun, pasti terjadinya perceraian itu, dan pasti terjadinya bahwa Rasulullah menikahi Zaid. Ya Rasulullah tahu, Allah wa Rasul a'lam. Pasti endingnya seperti itu, nggak bisa enggak. Apa yang sudah Allah perintahkan pasti terjadi. Wa huwa ya'lamu, dan Rasulullah tahu annahu la budda hasilun, mau nggak mau bahwasanya Rasulullah akan menikahi siapa tadi? Sayyidatuna Zainab, pasti terjadi. Ya, tapi Rasulullah pertahankan dulu sampai Zaid betul-betul ikhlas dia melepas istrinya. Ya, dia nggak sanggup sudah lihat istrinya. Gimana kalau kita diperangutin, gue tuker tanggal lo. belum apa-apa gue tuker tanggal. Kalau kita udah terkelap duluan. Berbeda emang akhlak kita dengan Sayyidina Zaid. Sabar deh. Kalau kita yang begini banyak di Bambon. Kayak urusan Bambon. Apa? Terus mana lagi? Li'annahu khasya an takula al-arabu, dikarenakan Rasulullah SAW khawatir. Ya, bangsa Arab mengatakan tazawwaja Muhammadun mutalaqata bani. Ya, Rasulullah katanya Muhammad tuh nikahi ya menantunya menguasa kita, mutalaqata ibnihi. Iya. Yaitu bahasa kita mutalaqata itu kita janda dan janda anaknya. Gila juga tuh katanya. Dia tuh orang-orang kafir Quraisy nggak ngerti bahwa ini perintah Allah. Dianggap Nabi Muhammad gila perempuan. Makanya Rasulullah sembunyikan dulu perintah ini. Karena tahu adat Arab nggak bisa nerima seorang ayah menikahi istri anak angkatnya. Nggak ada itu hukum bangsa Arab pada saat itu, bangsa Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy nggak ada hukum seperti itu. Tapi Rasulullah, ya Allah rubah. Ini anak, ya anak angkat bukan anak kita. Ya mantunya juga bukan anak kita. Jadi boleh nggak dikawinin? Boleh. Kenapa harus takut dengan perkataan bangsa Arab? Makanya Rasulullah tahu bahwa ini pasti akan terjadi. Apabila Allah sudah menentukan hukum, pasti terjadi. La budda hasilun. Jadi li'annahu khasya an taqula al-arab. Ya, dikarenakan Rasulullah SAW ada rasa khawatir, bukannya takut, arti pernah takut dihina, bukan, nggak ada Rasul dihina, ya, nggak ada takutnya dihina, khawatir, ya, kepada orang-orang Arab yang mereka punya adat seperti itu, nggak boleh ayah angkat menikahi istri anaknya walaupun sudah janda. Ternyata Allah perintahkan tazawwaja Muhammadun mutalaqata bani. Jadi Rasulullah khawatir kalau bangsa Arab itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad ngawinin janda anaknya. Ya, bahasa kita itu begitu ya. Wa anzalallahu fi dzalika, maka Allah Subhanahu wa taala ya turunkan firman Allah hal yang berkenaan dengan yaitu perceraian dan pernikahan Rasulullah kepada Sayyidatuna Zainab. Falamma qada, mana dia? Falamma qada Zaidun minha wataran. Benar ya? Ya, tatkala Zaid telah memutuskan, qada yaitu memutuskan. Ya,
minha, dari Zainab, artinya sudah di apa namanya kalau kita jatuhin talak. Ya. Qada Zaidan minha wataran, yaitu hajatnya. Apa hajatnya? Yaitu menceraikan sang istri. Falamma qada Zaidun minha wataran, manakala Sayyidatuna Zaid telah memutuskan ya akan istrinya, yaitu Sayyidatuna Zainab, ya, wataran, yaitu hajatnya, yaitu menjatuhkan talak. Zawwajnakaha, ya, maka ya kami, ya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami nikahkan kamu, hai Muhammad, ya, kami nikahkan kamu kepada siapa? Sayyidatuna Zainab, likai la yakunu 'alal mu'minina harajun, ya, agar supaya tidak ada lagi bagi kaum mukminin apa, yaitu harajun, kesempitan, kesusahan. Ya Allah, gimana nih? Ya, ini kan anak perempuan, tapi anak orang lain. Sebenarnya perang itu di dalam pemikiran orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang Arab, perang. Ini anak angkat bukan bergaris nasab kepada dirinya atau kepada nasabnya. Juga mantunya nggak ada urusan nasab kepada dirinya. Masa nggak boleh sih? Jadi perang pemikiran, ya, karena sudah jadi adat istiadat seperti itu, ya, jadi bertolak belakang. Dia lawan, bingung, nggak dilawan, bingung. Jalan satu-satunya Allah utus seorang nabi untuk menyelesaikan tabani, ya. Luar biasa. Jadi ketika Sayyidatuna Zaid telah menentukan menjatuhkan talak kepada Sayyidatuna Zainab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala zawwajnaka, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kami nikahkan engkau ya Muhammad kepada Sayyidatuna Zainab, likai la yakuna 'alal mu'minina harajun, agar supaya orang-orang mukmin itu, ya, tidak ada lagi kesempitan, ya, kesempitan, keraguan dan lain-lain. Fi azwaji adiyaihim, di dalam pernikahan, ya, di dalam menikahkan, yaitu adiyaihim, yaitu anak mengangkat mereka, supaya nggak ada kesempitan, nggak kebingungan. Mana sih? Ya, ini kan bukan anak buah, anak angkat, mantunya anak perempuan mantu juga ini namanya bukan anak berketurunan, masa nggak boleh dikawinin sih? Tapi karena budayanya seperti itu, adat istiadatnya nggak boleh, ya, nggak bisa diselesaikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan ini, mohon maaf, bukan bahasa kita nyalahin Allah, Nabi Muhammad dikorbanin untuk jadi contoh, gitu, paham itu? Ini contoh untuk merubah adat istiadat bangsa Arab, ya, di dalam masalah tabani. Maka Rasulullah perintahkan, selesai nikah, ya, kawini. Masya Allah, luar biasa. Iya. Kalau kita kan nggak udah ngetek duluan, kapan lakinya mati nih? Kalau itu setan. Mana tadi itu? Izar. Iya. Wah, lo di sini untuk nutup yang pelajaran, yang nyari-nyari nggak ketemu.
Terus mana tadi? Idza gadaw minhunna wataran. Idza gadaw, jika mereka telah menentukan atau menetapkan, ya, atau menunaikan wataran, yaitu apa tadi? Hajatnya. Apabila kalau memang terjadi pada bangsa Arab, apabila mereka sudah memutuskan untuk menceraikan, ya, menceraikan hajatnya, maka silahkan, ya,